Saudara-saudari terkasih, selamat Paskah. Paskah sudah berlalu hampir 1 pekan. Lalu ada apa di minggu ini? Alkitab mencatat ada satu peristiwa penting 1 pekan sesudah Paskah. Peristiwa apakah itu? Mari kita mengintip firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam Minggu Paskah yang kedua, yaitu minggu ini. Dalam Insap, Intip Sabda bersama dengan Frater Evi. Mari kita lihat bacaan Injilnya yang diambil dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudari, di sini dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Kalau kita mengingat bacaan Injil minggu lalu, yaitu pada hari raya kebangkitan Tuhan, di situ juga dikatakan latar waktunya adalah pada hari pertama minggu itu. Kita sudah melihat bersama-sama dalam Insap episode minggu lalu, bahwa kalau ada hari pertama minggu itu, dalam sistem kalender Yahudi, itu sama saja dengan hari Minggu pada sistem kalender Masehi yang kita gunakan sekarang. Kalau bacaan Injil minggu lalu, di situ dikatakan latar waktunya adalah pada hari pertama minggu itu, sesudah Yesus wafat, pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke makam Yesus. Nah, sekarang dalam Injil minggu ini tertulis ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Ini adalah hari yang sama. Kalau paginya Maria Magdalena ke kubur Yesus, melihat bahwa kubur Yesus batu penutupnya sudah terbuka, yang diceritakan di sini adalah malam harinya sesudah peristiwa Maria Magdalena menemukan makam Yesus sudah terbuka. Atau kalau kita mau pakai bahasa kita sekarang, ini adalah pada hari raya Paskah, pada malam harinya. Apa yang terjadi pada malam hari, pada hari raya Paskah atau hari raya kebangkitan Tuhan? Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi meskipun Maria Magdalena pada pagi harinya sudah menemukan bahwa makam Yesus kosong, bahkan Simon Petrus dan Yohanes sudah ngecek langsung ke lokasi, dan memang ditemukan makam Yesus dalam keadaan terbuka dan kosong. Pada malam harinya, para murid tetap masih merasa takut kepada orang-orang Yahudi. Maka mereka mengunci pintu-pintu. Lalu tertulis di dalam Alkitab, pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Atau dalam bahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Shalom artinya damai sejahtera, Aleichem artinya bagi kamu. Atau lebih tepatnya, bagi kalian. Jamak. Jadi Shalom Aleichem, damai sejahtera untuk kalian. Jadi kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pertama kali sesudah dia bangkit kepada para muridnya adalah damai sejahtera. Shalom. Apa makna dari Shalom atau damai sejahtera yang diucapkan oleh Yesus pertama kali sesudah kebangkitan? Yesus mau memberitakan kabar gembira bahwa sekarang damai sejahtera itu, Shalom itu sudah betulan terjadi karena Tuhan Yesus sudah menjalankan misinya, sengsara, wafat, dan telah bangkit. Dan karena pengorbanan Tuhan Yesus di salib itu, maka hubungan antara Allah dan manusia, Allah dan dunia yang sebelumnya rusak karena dosa, sekarang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Hubungannya sudah pulih kembali. Pengorbanan Tuhan Yesus di salib itu mengalahkan kuasa dosa. Maka Tuhan Yesus mengatakan kalimat pertama yang diucapkan adalah damai sejahtera bagi kamu atau bagi kalian. Sekali lagi, ini karena Tuhan Yesus sudah menyatakan secara definitif bahwa damai sejahtera sudah terjadi di dunia ini. Karena Tuhan Yesus sudah berhasil menjalankan misinya. Jadi kalau kita saling mengucapkan Shalom atau Shalom Aleichem kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita, itu artinya kita sedang saling mengingatkan bahwa kita ini sudah hidup di dalam keadaan damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus sudah mau berkorban dan menebus dosa-dosa kita. Ayat yang ke-20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Momen ketika Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya ini sangat penting. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit ini
yang sedang menampakkan diri kepada para muridnya ini adalah Tuhan Yesus yang sama dengan yang ada di salib waktu itu. Yang tangannya dipaku, yang lambungnya ditusuk. Jadi yang ada di salib waktu itu, yang dihukum itu, bukan orang lain yang menyamar menjadi Tuhan Yesus, tapi itu betulan Tuhan Yesus. Buktinya apa? Buktinya, sesudah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para muridnya, ia menunjukkan luka di tangannya dan di lambungnya. Sekali lagi, yang disalibkan itu betulan Tuhan Yesus. Dan yang bangkit itu, yang menampakkan diri kepada para murid itu, juga adalah Tuhan Yesus yang sama. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Shalom Alaikum. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita ini sudah hidup dalam damai sejahtera, maka yang diucapkan selanjutnya oleh Tuhan Yesus adalah sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang penting di sini adalah Tuhan Yesus mengutus para muridnya sama seperti Bapa mengutus dia. Apa maksudnya? Mari kita renungkan bersama. Tuhan Yesus itu diutus oleh Bapa ke dunia untuk ngapain? Untuk menyelamatkan dunia, untuk berkorban, untuk melayani, untuk mengasihi, terutama mereka yang menderita, mereka yang tersingkir, mereka yang miskin. Dan itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus sepanjang kehidupannya di dunia. Keempat Injil yang ada di dalam Alkitab menuliskan ada banyak peristiwa Tuhan Yesus melaksanakan semua perintah Bapanya selama kehidupan di dunia ini. Maka kalau Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, artinya para murid diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjalankan misi yang sama seperti yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Berkorban untuk dunia, melayani dunia, mengasihi dunia, terutama mereka yang menderita dan tersingkir dan miskin. Itulah intisari menjadi seorang Kristen. Jadi, menjadi Kristen itu bukan supaya hidup saya enak, kekayaan saya banyak, setiap doa saya dikabulkan. Bukan itu. Tujuan utama, inti dari menjadi Kristen adalah menjalani misi yang sama dengan misinya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sekarang sedang bertanya-tanya, Tuhan, saya udah ikut Tuhan Yesus, tetapi kok hari ini hidup saya kok tidak mudah ya? Banyak penderitaan ya? Kok hidup saya isinya penuh perjuangan ya? Nah, sekarang mari kita ubah mindsetnya. Kita ingat, selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, apa yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu menderita, Tuhan Yesus itu berjuang, Tuhan Yesus itu belajar untuk berkorban demi orang-orang yang dicintainya. Kalau kita hari ini mengalami perjuangan, menemukan banyak tantangan, tidak perlu heran, karena memang itu intisari dari menjadi pengikut Tuhan. Belajar berkorban, belajar menjadi rendah hati, belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang yang membenci kita. Karena kita hadir ke dunia ini diutus oleh Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus juga diutus oleh Bapanya. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau kita ingat dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7, dalam kisah penciptaan, di situ dikisahkan bahwa Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Sehingga manusia yang dibentuk dari tanah oleh Allah itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Yesus menghembusi para muridnya dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, sebetulnya Tuhan Yesus sedang melakukan proses penciptaan baru. Para murid yang dihembusi oleh Roh Kudus ini diciptakan menjadi manusia-manusia rohani yang baru. Kemudian Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Ada lanjutannya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudari, ayat 23 ini menjadi salah satu landasan bagi kita mengapa sampai dengan hari ini Gereja Katolik punya yang namanya sakramen tobat, rekonsiliasi. Ada banyak orang bertanya-tanya, kok di Gereja Katolik itu romonya punya kuasa untuk mengampuni dosa orang ya? Sudah jelas dalam Alkitab dikatakan demikian. Para rasul waktu itu diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa orang. Jelas pada Yohanes 20 ayat 23. Loh, itu kan para rasul. Kenapa kok romo-romo di zaman sekarang juga punya kuasa yang sama? Nah, kita perlu ingat bahwa para rasul selama menjalankan tugasnya, selama menjalankan misinya
sesudah diutus oleh Yesus ini, mereka tidak selamanya hidup di dunia ini. Sebelum mereka meninggal dunia, mereka sudah meneruskan dulu kuasa kerasulannya kepada para penerus rasul, yang kita sebut sebagai para uskup. Jadi para uskup adalah penerus para rasul. Martabatnya para uskup itu setara dengan martabatnya para rasul. Kita juga ingat bahwa di antara para rasul ini ada satu orang rasul yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus menjadi ketua gengnya, menjadi pemimpinnya, yaitu Petrus. Hari ini kita juga punya di antara para uskup yang ada di dunia ada satu orang yang menjadi pemimpin, yaitu Bapa Suci, Paus kita, Paus Leo. Ia adalah penerus dari Rasul Petrus. Jadi kalau para uskup itu adalah penerus dari para rasul secara umum, sementara Bapa Suci kita yang sekarang, Paus Leo, adalah penerus dari Rasul Petrus. Dalam menjalankan tugasnya, para uskup sebagai gembala dibantu oleh para pembantunya. Nah, para pembantu uskup inilah yang disebut sebagai para imam. Para pembantu uskup ini diberi delegasi, diberi kuasa, diberi mandat untuk melaksanakan tugas suci dari Tuhan Yesus, yaitu mengampuni dosa orang. Maka jangan khawatir kalau kita masuk ke dalam ruang pengakuan, kemudian kita menerima sakramen tobat, pengampunan yang diberikan oleh imam yang melayani Anda di dalam ruang pengakuan itu adalah pengampunan yang sah, karena mandatnya diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 20 ayat 23 kepada para rasul. Mandat itu diteruskan kepada para uskup sampai hari ini dan juga diberikan kepada para pembantu uskup, yaitu para imam. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas ini adalah tokoh yang terkenal. Dia dikenal sebagai rasul yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau kita menelusuri arti dari nama Thomas, dalam bahasa Aram, Thomas itu diambil dari kata theoma, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Didimos. Maka di dalam teks bahasa Indonesia dikatakan Thomas yang disebut Didimus. Jadi Didimus itu atau Didimos itu adalah versi dari bahasa Yunaninya. Theoma atau Didimos atau Didimus itu artinya adalah kembar. Pertanyaannya, emang Thomas itu beneran kembar? Dan kalau dia kembar, siapakah kembarannya Thomas? Salah satu tafsir mengatakan bahwa kembarannya itu adalah diri kita masing-masing. Kenapa? Karena dalam banyak peristiwa kita mengalami apa yang dialami oleh Thomas. Terkadang kita membutuhkan pembuktian secara logis, kita membutuhkan pembuktian secara empiris. Kalau saya belum melihat buktinya secara langsung, saya tidak akan percaya. Terkadang ada momen-momen di mana kita menjadi seperti Thomas. Mungkin kita ini adalah kembarannya Thomas. Kita masuk ke ayat 26 dan ini adalah salah satu ayat penting di dalam perikop ini. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudari, di sini dikatakan 8 hari kemudian. Untuk memahami kata-kata ini, kita perlu mengikuti cara pikirnya orang Yahudi. Kita ingat kembali bahwa tadi peristiwa ketika Thomas meragukan kebangkitan Tuhan, itu terjadi pada hari Minggu Paskah malamnya. Kalau kita mau menghitung 8 hari kemudian, pakai cara pikirnya orang Yahudi, maka hari Minggu itu, hari Minggu Paskah itu dihitung sebagai hari pertama. Lalu hari Seninnya itu hari kedua, hari Selasanya hari ketiga, dan seterusnya, sampai kemudian nanti hari ke-8-nya, itu adalah hari Minggu depannya. Hari Minggu sesudah Paskah. Atau kalau kita mau pakai bahasa dalam kalender liturgi kita, maka 8 hari kemudian ini itu adalah hari Minggu Paskah kedua. Atau hari Minggu yang akan besok kita masuki ini. Maka tadi di awal dikatakan ada satu peristiwa besar pada hari Minggu, 1 minggu sesudah Paskah. Apa peristiwanya? Mari kita lanjutkan. Sementara pintu-pintu terkunci, jadi pintu-pintunya masih terkunci, mereka masih ketakutan. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kembali yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kamu. Menariknya Tuhan Yesus pada ayat 27 langsung berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di sini Yesus tidak memarahi Thomas, tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah merangkul Thomas, memberikan kesempatan kepada Thomas supaya Thomas betul percaya. Tuhan Yesus menawarkan supaya Thomas mencucukkan jarinya ke dalam bekas lukanya. Dan apa yang terjadi sesudah Thomas mencucukkan jarinya ke dalam lukanya? Dikatakan pada ayat ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Perkataan Thomas ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena di dalam keseluruhan Injil hanya satu kali Tuhan Yesus disebut sebagai Tuhan dan Allah, yaitu oleh Thomas. Hanya Thomas yang mengatakan dan punya iman yang sebesar itu. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas yang sebelumnya adalah si peragu, justru sekarang imannya melompat. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Semoga kita yang adalah kembarannya Thomas, yang kadang-kadang kita ragu, semoga perlahan-lahan iman kita pun tumbuh seperti Thomas. Bahkan bukan cuma tumbuh, tapi melompat dari yang sebelumnya ragu menjadi sungguh sangat beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yesus ingin mengatakan bahwa para rasul ini adalah orang-orang yang beruntung, karena mereka bisa langsung melihat Tuhan. Karena nanti akan ada banyak orang yang tidak akan secara langsung melihat Tuhan Yesus secara fisik di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita ini yang tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik di dunia ini, tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah, kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita. Ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Yohanes secara terbuka mengakui bahwa apa yang ditulisnya di dalam Injilnya itu tidak lengkap. Bahkan dalam Yohanes bab 21 ayat 25, Yohanes mengatakan, kalau semuanya ditulis, dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Lanjutannya ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi di sini Yohanes menuliskan apa tujuan dia menuliskan Injilnya. Tujuannya adalah supaya kamu percaya, supaya para pembacanya percaya. Siapa pembacanya? Kita semua. Supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Supaya kita percaya seperti halnya Thomas percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Lalu kalau kita sudah percaya, apa lanjutannya? Lanjutannya di sini tertulis juga, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kepercayaan kita, iman kita, itu akan membuahkan hidup di dalam namanya. Hidup yang dimaksud di sini itu bukan sekadar hidup di dunia ini, tapi kehidupan kekal, kebahagiaan kekal bersama Allah di surga. Jadi iman kita akan membantu kita supaya mencapai kebahagiaan kekal, keselamatan kekal, kehidupan kekal bersama Allah. Sekarang mari kita lanjutkan ke bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Saudara-saudari, ini adalah perikop yang menceritakan tentang kehidupan gereja perdana. Gereja pada masa awal ketika masih baru dibangun, dibentuk, masih dalam penggembalaan para rasul. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi gereja perdana, mereka bertekun. Bertekun itu artinya ulet, melakukan sesuatu secara konsisten, terus-menerus. Sekurang-kurangnya ada 4 hal yang ditekuni oleh gereja perdana. Yang pertama di situ dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi dasar iman gereja perdana itu adalah
iman para rasul. Maka kita adalah gereja yang sifatnya apostolik. Apostolik itu berarti didasarkan pada pengajaran para rasul, didasarkan pada iman para rasul. Kenapa kok dasarnya adalah iman para rasul? Karena para rasul lah yang tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada dan berkarya di dunia. Maka para rasul ini adalah narasumber kuncinya. Karena mereka langsung tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan dari pagi sampai malam. Kalau kita sudah hidup bersama-sama dengan seseorang, maka lama-lama kita akan semakin mengenal orang itu. Bukan hanya dari perkataannya saja, bukan hanya dari ajarannya saja, tetapi dari tindakan sehari-harinya juga. Mereka adalah orang-orang yang paling bisa dipercaya. Kalau kita mau mengetahui iman yang benar kepada Tuhan Yesus itu seperti apa. Lalu hal kedua yang ditekuni oleh gereja perdana adalah persekutuan. Persekutuan atau yang biasa juga disebut koinonia, itu bukan sekedar kumpul-kumpul saja, bukan sekedar nongkrong bersama. Di dalam persekutuan itu ada ikatan batin yang kuat, ada komitmen yang kuat satu sama lain untuk bertumbuh bersama. Selain pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, mereka juga bertekun memecahkan roti. Mereka memecahkan roti, mengulang kembali apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Dengan kata lain, memecahkan roti di sini tidak lain adalah merayakan Ekaristi. Jadi misa atau pemecahan roti itu sudah dirayakan sejak gereja perdana. Maka tidak heran kalau kita sampai dengan hari ini merayakan misa. Bahkan itu adalah sumber dan puncak kehidupan iman kita. Dan yang keempat, yang mereka tekuni adalah doa. Doa itu bisa doa bersama atau juga bisa doa pribadi. Aneka macam doa yang membantu mereka untuk menjalin relasi yang semakin kuat dengan Allah. Jadi sekali lagi ada 4 sekurang-kurangnya yang ditekuni oleh gereja perdana: pengajaran para rasul, persekutuan, memecah-mecahkan roti atau misa, dan yang keempat adalah doa. Apa yang dilakukan oleh gereja perdana ini, 4 hal yang ditekuni ini, harapannya juga ditekuni oleh kita sekarang, gereja yang ada hari ini. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kata ketakutan di sini itu bukan berarti takut karena melihat sesuatu yang menyeramkan, bukan. Ketakutan yang dimaksud di sini adalah rasa gentar, rasa kagum, rasa hormat terhadap apa yang dibuat oleh para rasul, yaitu mereka membuat banyak mukjizat dan tanda. Kalau ada banyak mukjizat di situ, itu berarti Allah berkarya. Kemudian, lanjutannya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Jadi mereka secara sukarela menyumbangkan harta miliknya supaya bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Kata kuncinya di sini adalah sukarela. Mereka melakukan ini bukan karena paksaan. Semangat ini juga yang diharapkan ada di dalam gereja hari ini. Semua orang dengan sukarela berkontribusi memberikan apa yang bisa diberikan. Mungkin belum tentu dalam rupa materi, mungkin bisa dalam bentuk yang lain, misalnya tenaga, ide, gagasan. Itu semua adalah harta milik yang bisa kita bagikan. Jadi gereja itu bukan tempat untuk kita menuntut hak, supaya kita mendapatkan sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri. Bukan itu. Sejak dari zaman gereja perdana, gereja itu adalah tempat kita berbagi sesuatu, berkontribusi, memberikan apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa korbankan, apa yang bisa kita persembahkan untuk kepentingan bersama dan terutama untuk kemuliaan Allah. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di sini dikatakan dengan jelas, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dengan demikian, gereja didirikan bukan pertama-tama untuk melakukan marketing. Di dalam perikop gereja perdana sama sekali tidak diceritakan bahwa mereka mencari-cari orang supaya orang itu kemudian bergabung dengan mereka. Tidak. Yang dikatakan di sini adalah Tuhan menambah jumlah mereka. Arti yang menambah jumlah mereka adalah
Tuhan. Kuasa Tuhan mengubah hati orang supaya tergerak masuk. Yang menjadi fokus dari gereja perdana adalah dinamika mereka di dalam keseharian mereka. Mereka fokus bertekun dalam 4 hal tadi: pengajaran para rasul, persekutuan, memecahkan roti, dan doa. Mereka fokus untuk saling berbagi, saling berkontribusi, memberikan apa yang bisa diberikan. Mereka makan bersama, berkumpul dalam suasana hati yang gembira. Dan semuanya itu ternyata menjadi kesaksian, disaksikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang yang ada di sekitar gereja perdana ini melihat bahwa, loh, orang-orang ini kok hebat ya? Mereka berkumpul dengan tekun, mereka dalam suasana hati yang gembira, mereka saling berbagi, hebat banget ya. Saya kok jadi pengen ya bergabung dengan mereka. Nah, itulah yang terjadi dalam gereja perdana. Kesaksian hidup gereja perdana membuat jumlah mereka bertambah. Tuhan menambah jumlah mereka. Saudara-saudari, teks tentang gereja perdana ini mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya gereja itu komunitas. Sifatnya komunal. Kita beriman kepada Tuhan Yesus itu bukan sendiri-sendiri. Kita beriman di dalam komunitas. Maka jangan sampai kita mengaku bahwa diri kita Kristen, tetapi kita sibuk dengan diri sendiri-sendiri. Kita diingatkan hari ini bahwa menjadi Kristen yang sesungguhnya itu adalah berkomunitas. Mungkin di dalamnya ada orang yang tidak kita sukai, yang kurang cocok dengan kita. Komunitas para rasul yang dibentuk oleh Tuhan Yesus juga isinya bukan orang-orang sempurna. Petrus itu pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Para rasul yang lain juga bukan manusia sempurna. Mereka adalah manusia yang belajar, berproses bersama-sama. Kita pun demikian. Kita dipanggil masuk ke dalam komunitas. Isi komunitasnya bukan orang-orang yang sudah sempurna, tapi kita diajak untuk bertumbuh bersama-sama, saling meneguhkan. Mungkin juga kalau perlu, kadang-kadang kita perlu saling menegur, saling mengingatkan, tapi dengan tujuan untuk bertumbuh bersama-sama. Sekarang mari kita lanjutkan ke bacaan kedua yang diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 3-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Rasul Petrus pada ayat yang ketiga menegaskan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa atau menghadirkan rahmat yang besar supaya kita dilahirkan kembali. Ini mengingatkan kita kembali kepada peristiwa Tuhan Yesus menghembusi para rasulnya dengan Roh Kudus. Mereka diberi nafas, mereka diciptakan ulang. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita yang beriman kepada Tuhan Yesus itu dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi meskipun kita hidup di tengah dunia yang tidak mudah, banyak tantangan, kalau iman kita dijaga, maka Allah memelihara kita dalam kekuatannya. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi Petrus mengakui bahwa di dunia ini memang kadang-kadang kita mengalami duka cita. Kita menemukan keprihatinan-keprihatinan yang ada di dunia. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi tantangan-tantangan hidup, duka cita yang kita alami dalam kehidupan ini, keprihatinan kita, itu semuanya adalah untuk menguji iman kita, membuat iman kita semakin murni, seperti emas yang kemurniannya diuji dalam api. Iman yang semakin teruji itu akan menjadi iman yang tidak lagi sifatnya cemen, yang gampangan. Tidak, iman yang teruji itu iman yang dalam tantangan sekalipun dia tetap bertahan. Ayat 8 dan 9, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Ayat yang ke-8 ini mirip dengan perkataannya Tuhan Yesus kepada Thomas dalam Injil. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Semoga dengan memasuki Minggu Paskah kedua, yang kedua ini, kita yang terkadang menjadi seperti Thomas, ragu-ragu, semoga kita juga mengalami lompatan iman yang sama seperti Thomas. Karena iman yang sungguh dijaga akan membantu kita, membawa kita sampai kepada tujuan dari iman kita,
yaitu keselamatan jiwa. Sampai kepada damai sejahtera untuk Anda semua. Shalom Aleichem. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.